Recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi kuliah ini, walaupun saya tidak dengar suara. Screen dia. Kuliahan ke-13. Jadi ada soal di sini tentang tanah lunak ya. Jadi silakan dijelaskan. Likuifaksi sudah pernah dengar Palu apa itu? FRF apa itu? Dan ini untuk akhlak kita. Bagaimana kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Nah di sini jawabannya sudah ada di materi ini. Nah, kita klik ya, materinya. Ini FRF. Apa itu FRF? Floating Roof Foundation. Apa itu? Yaitu merupakan tipe fondasi yang diletakkan di atas tanah lunak. Tanah yang sudah lunak diperkuat dibangun fondasi. Nah, ada jenis tanah, sand, ada clay, medium clay, steep clay, very steep clay. Dan lanau lempungnya clay. Contoh tanah lunak ya, kita lihat kalau hujan ini banjir pasti akan tergenang, akan banyak lubang-lubang jalan. Tanah lunak ya, dalam pembahasan ini terdiri dari dua tipe, ada inorganik dan gambut. Tanah inorganik itu berasal dari pelapukan batuan yang diikuti oleh transportasi dan proses-proses lainnya. Kalau gambut, kalau tadi inorganik itu pelapukan batuan, kalau gambut itu dari materi tumbuh-tumbuhan. Mana tumbuh-tumbuhannya mengalami berbagai tingkat dekomposisi. Setelah gambut. Karena organik, ada inorganik, ada juga organik. Untuk tanah organik ini merupakan kombinasi tanah dari tanah inorganik dan gambut. Jadi kombinasi dari dua tanah ini, inorganik dan gambut, yes, atau materi organik lainnya itu jadi tanah organik. Latar belakang daripada penelitian ini sudah penelitian. Sama dengan tugas akhir, presentasi tugas akhir ini bisa contoh untuk presentasi tugas akhir. Latar belakang, alasan konsep, manfaat, penelitian, teknologi, proses implementasi. Nah, ini hasil penelitian dan dibuat dalam PowerPoint. Ini dibahas lagi tentang tanah lunak ini sebagai teori awalnya, latar belakangnya, meliputi lempung inorganik, gambut, dan lempung organik. Putih semua. Dalam area tanah itu ada lebih dari 20 juta hektar jenis tanah ini. Ya. Artinya kalau di Indonesia itu lebih dari 10% tanah Indonesia itu ya tanah seperti ini. Ini sumbernya script.com. Tanah lunak ini umumnya ditemukan pada lokasi di mana muka air tanah tinggi yang acap kali mengalami banjir pada musim hujan. Jelas sekali ya, itu namanya tanah lunak. Tanah lunak ini memiliki daya pikul beban yang rendah, sangat rendah, sehingga diperlukan perlakuan khusus untuk meningkatkan kemampuan. Ada masa lalu di sini, jelaskan banyak proyek mengalami penundaan, tunda proyek. Jadi terlambat proyek, maka perlu tambahan biaya besar, membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan yang lebih tinggi, atau malah mengalami kegagalan total proyek tersebut. Kenapa? Karena diakibatkan adanya tanah lunak ini. Jadi proyeknya dibangun di tanah lunak, tapi bermasalah. Wikipedia. Nah, ini bahasa Inggris ini. Latar belakang. Pencairan tanah atau likuifaksi tanah. Apa itu soil liquefaction? Nah, ini. Soil liquefaction itu likuifaksi tanah adalah suatu perilaku tanah yang mengalami perubahan tiba-tiba dari kondisi padat ke kondisi mencair
atau memiliki sifat seperti air berat. Nah, jika di Palu itu tanah jadi cair, kemudian mengering kembali, ya, tanahnya kembali kuat. Itu likuifaksi. Ini problem konstruksi nih, jalan raya. Ada dua problem ini bahas. Ketiga, ini menggunakan bahasa Inggris, ada 5 pembahasan. Konsolidasi. Cara jembatan. Ini ya dilihat ini dari Geopops WR skill cover gempa bumi. Nah, cuma masalah ini sebagai landasan untuk penelitian. Apa latar belakang penelitian, ya, diantaranya gempa bumi. Nah, ini contoh di Palu, hotel hancur, orang meninggal. Ini likuifaksi, ya, likuifaksi. Ini pergerakan tanah, tanah bergerak. Landasan konsep FRF itu merupakan tipe pondasi yang diletakkan di atas tanah lunak untuk melindungi struktur di atasnya dari settlement dan likuifaksi akibat aktivitas gempa. Jadi, buatlah FRF sebagai solusi atas tanah seperti itu. Pada pondasi, struktur di atasnya menyerupai sebuah perahu yang kondisinya memenuhi prinsip hukum Archimedes. Nah, struktur itu diapungkan, ya, seperti perahu, diapungkan di atas, apungkan ke atas oleh berat tanah dan dipindahkan untuk menempatkan struktur tersebut. Nah, ibaratnya ini tidak tenggelam di atas air, ada pelampungnya. Jadi baratnya seperti ini. Buatlah fondasi seperti pelampung di atas air. Latar belakangnya, bahasa Inggris ini FRF. Ini landasan konsepnya, ya, teorinya sudah dibangun. FRF. Nah, ini fondasinya. Yang dibangun di atas tanah lunak. Tulangannya sudah terlihat. Isi dengan campuran beton. Rumah di atasnya dibangun. Rumahnya. Tipe lain dari FRF ini bisa kita lihat bawahnya rumah. Fondasinya ada fondasi. Dan terlihat ambil karir merahnya. Satu solusi pembangunan di tanah yang lunak. Jadi bangunan dengan fondasi FRF. Contoh bangunan bangun. Tidak kelihatan gambarnya. Contoh-contoh. Kurangi penggalian tanah yang berlebihan, hemat dalam bangunan campuran semen, mudah digunakan, memungkinkan berbagai aplikasi berbeda di atas. Bisa diaplikasikan untuk apa saja, bangunan dan lain-lain. Tinggikan struktur di tanah yang basah sehingga terjadi sirkulasi udara lebih besar. Yang lebih tinggi dia, dan sirkulasi udara. Struktur akan terhindar dari lembab, bangunan terhindar dari lembab. Nah, di atas tanah dia, di atas fondasi, terhindar dari jamur dan pelapukan. Juga fleksibel untuk meletakkan struktur sekalipun pada tanah miring tanpa persiapan yang rumit. Ini teknologinya. Bagaimana pembuatan FRF, floating roof foundation. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada fondasinya, pasang kayu-kayu jadi fondasi terapung seperti ini, pelampung, seperti pelampung
bangun di atas rumah ini, ada rumah di atas pelampung. Ini FRF buat ini pondasinya, ya. Pondasinya dipasang di atas pelampungnya, kayu. Nah, itulah materi dan FRF. Jadi sudah bisa diisi ini ya, pakai vaksin dan penelungnya. FRF sudah ditahu. Sekarang terakhir penutup materi pengembangan karakter. Bagaimana kita dalam pendidikan ini menghasilkan orang yang berilmu pengetahuan dan juga memiliki akhlak. Sekarang ini kalau masuk BUMN itu syaratnya tes psikologi, ada juga tes akhlak. Jadi perlu kita kemudian untuk mempelajari, membentuk akhlak yang baik. Tujuan pendidikan kita harus membentuk akhlak. Kalau tidak berhasil, artinya pendidikan orang tua kita belum berhasil membentuk akhlak. Kalau akhlak seorang terbentuk, ya maka pendidikan dari orang tuanya berhasil. Kemudian kita ambil hikmah dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Nah, agar kita membentuk orang-orang yang beriman dan bertakwa ya. Pada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan seterusnya. Ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu, ibundanya ini Maryam alaihissalam hamil, ya, dia menyendiri di keramaian, di keramaian. Pas saat dia melahirkan di bawah pohon kurma ini, karena malaikat Jibril memberitahukan supaya dia goyangkan pohon kurmanya, sehingga jatuh buahnya dan dimakan. Dengan itu dia menjadi kuat, bertenaga, dan bisa melahirkan. Melahirkan Nabi Isa ini tentunya adalah putra dari Maryam binti Imran, anaknya Imran Maryam. Wanita yang soleh, membaik hati, dan juga ahli ibadah. Sehingga apa yang diminta itu dalam kisah itu selalu diterima. Minta makanan selalu ada, jadi selalu datang yang ayah angkat yang bimbingnya selalu dapatkan makanan. Minta dari mana? Dari Allah. Luar biasa. Mintanya dikabulkan, termasuk makan. Allah SWT memberikan pelajaran besar ini dengan adanya kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Pelajarannya ini masyarakatnya mencaci maki, mencela ibunya Maryam bin Imran karena tidak punya bapak. Assalamualaikum Nabi Isa. Pak NPM Katakan 07. Maryam, siapa ayah dari bayi ini? Engkau telah berbuat dosa, kata orang-orang atau masyarakat mencelanya. Dan Maryam ini berpuasa, dia bicara. Dia tidak berbicara, dia tunjuk malah. Dia menunjukkan jarinya kepada bayi Isa alaihissalam. Dan bayi Isa alaihissalam bisa berbicara atas izin Allah Ta'ala. Dari kecil dari bayi sudah bicara. Dia katakan sesungguhnya, aku hamba Allah Ta'ala. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Sejak kecil Nabi Isa alaihissalam ini rajin belajar. Dia sangat santun, berbakti pada ibundanya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya. Rajin belajar, berbakti untuk orang tua. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam diberi kitab Injil oleh Allah Ta'ala. 30 tahun ya. Kemudian menyebarkan kitab Injil ini, menyampaikannya ke masyarakatnya. Dan kitab Injil ini diantaranya menjelaskan, mengabarkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai nabi penutup. Di antaranya bisa dibaca di Injil Barnabas. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini diberi mukjizat dan bisa berbicara ketika masih bayi. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit. Nah, luar biasa. Sehingga ada yang bilang dia Tuhan, padahal bukan Tuhan. Dia utusan Allah. Karena dia manusia biasa. Kalau dikatakan Tuhan, dia karena bisa menyembuhkan. Tentunya Dajjal juga bisa dikatakan Tuhan kan. Dajjal juga bisa menghidupkan orang. Dikatakan masih ada ini? Oh, ada. Sinyal tadi.
Kembali lagi ke share screen. Ya, sekarang ini kita bahas Nabi Isa alaihissalam yang memiliki mukjizat, bisa bicara sejak kecil, bayi, menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ini diangkat Allah ke langit setelah 3 tahun berdakwah dan menyampaikan kitab Injil. Pada usia 33 tahun diangkat ke langit kedua. Ketika Nabi SAW Mi'raj sampai ke langit kedua bertemu dengan Nabi SAW. Nah, dan pada akhir zaman nanti ini Nabi SAW akan turun di Damaskus di Menara Putih dan akan melawan Dajjal ya bersama Imam Mahdi dalam kisahnya itu dalam hadis tadi saya jelaskan. Nabi Isa akan datang melawan Dajjal. Nah, Dajjal juga ini orang yang hebat, dia bisa menghidupkan orang mati. Biasa kalau dia bawa apa bara api di kanan tangannya, di orang lihat air. Kalau dia bawa air, di orang lihat api. Jadi bisa terbalik-balik. Benar jadi salah, salah jadi benar. Kemampuan sihirnya luar biasa. Tapi digunakan untuk kesalahan. Membela yang salah, melawan yang benar. Nah, Nabi SAW akan tinggal di bumi setelah mengalahkan Dajjal. Akan tinggal di bumi 40 tahun. Nabi SAW yang membunuh Dajjal. Namun pada saat itu juga ada masalah besar yang dilawan. Saat itu kekhilafan Imam Mahdi. Jadi Ya'jud Ma'jud. Nah ini Ya'jud Ma'jud ini generasi yang fisiknya kuat. Sehingga ketika berperang ya kalah ya pasukan Imam Mahdi. Yang dibantu Nabi Isa alaihissalam di dalamnya. Mereka mundur, dikejar sampai ke Gua Sur. Mundur ya. Tapi dalam kisahnya itu ya mereka Ya'jud Ma'jud ini juga mendapatkan apa akibatnya di dunia, mereka mendapatkan penderitaan semacam penyakit begitu, mungkin gigit ulat atau apa sampai mati, mereka mati juga, mati berkelimpangan seperti di film-film zombie. Nah, dan adanya kisah Nabi Isa alaihissalam ini menunjukkan hari kiamat ini sudah dekat. Jadi, kalau sudah turun Nabi Isa, berarti kiamat sudah dekat. Jadi, dialah Allah Tuhan yang satu. Ini lawan Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada yang punya anak. Allah itu satu, tidak punya anak. Apa hikmah? Nah, dari kisah ini kita bisa mendapati bahwasanya umat Islam, mahasiswa Islam, dan sebagainya, dosen semuanya meyakini Allah SWT hanya satu. Allah itu Esa. Kemudian mahasiswa Islam memahami Isa alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah. Jadi bukan anak Tuhan ya. Bukan anak Tuhan. Ya. Dia kenapa datang belakangan, tidak ke depan. Yang depan Ibrahim. Adam ya. Harusnya Adam lebih cocok jadi anak Tuhan. Dan anak Tuhan karena dia tidak punya apa? Nabi Adam lebih tepat lagi karena Nabi Adam tidak punya bapak, ibu, tidak punya orang tua. Jadi kita yakin ya, Nabi Isa ini Nabi sepertinya Nabi Adam juga Nabi utusan Allah. Dia manusia yang memiliki sifat lemah, butuh makan dan sebagainya. Suatu saat bisa mati. Itu ciri-ciri makhluk manusia yang menjadi utusan Allah. Dan mahasiswa Islam percaya Nabi SAW akan turun lagi nanti sebagai tanda akan tibanya hari kiamat. Nah, itulah hikmah dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan Allah Maha Esa itu adalah dalam surat Al-Ikhlas. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu Maha Esa, Allahu samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, ya tidak beranak dan tidak beranakan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Jadi demikian. Nah, dari pengembangan karakter kita ini sekarang oleh praktisi, penulis, desainer, kepala animator studio yang mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Demikian, mungkin ada yang belum ada yang mau bertanya atau menambahkan, persilakan. Atau ada yang belum diabsen? Saya Pak. NPM 07 Pak, NPM 07. Yang belum diabsen? 07 Pak, Suaranya 07. saya tidak dengarin suara, terganggu suaranya. Saso bilang tulis saja ulang. Dia tidak dengar apa Setting yang kau saja. bilang.
Sudah Pak, soal lewat chatting. Astaga, tidak. Belum. Di chatting juga ini saya lihat ada ditulis NPM -nya. 11 Siti Makfira. Iya Pak. Nah ini Vira dia teh dengar, apa nggak Pak? Iya Pak. Makfira Oh, 11. kenapa? Lainnya ini Dia teh bisa berapa dengar, ini? 29 sudah tadi. Ini masalah DP itu. Zoom. Iyo, Atau apa? so itu disuruh bacet karena bermasalah di Marisa audio. Jadi Hasim. biar kamu bawa Oh, peto-peto dia teh Tadi. dengar. Masih oh, Tangaring. shit. Halo Pak. Ahmad Ardiansa. Para NPM ini. Halo Pak. Sarangyo. Berubah. Saya tidak dengar suara jadi susah absen. Aduh, ini kurang ajar, Terganggu minta-minta dia teh kalau dengar. kurangnya suara di sini. Pak Ganteng. Pak, Iya, 47 Nung, ya ada jangan tertulis begitu. ini, Nggak tulis tertulis. nape nama dan nape Tertulis. NPM. Jangan nggak tulis cuma satu-satu begitu. Iyo, tulis nama sama NPM. Biar nggak bapak Iya. tadi ya sampai nggak punya Muarif, suara Pedro pusus Pandu. dong dia teh dengar ngana. Muarif di depan. Pak Ganteng. Channel Muarif. Saya 07. Mantap, Channel Muarif mana? Channel Muarif. Pak, keren sekali Pak. Ya, Pak. Pan. Ya, Pak. Telepon kalapa di belakang. Muarif. Kurang ajar kayak ini Vira. Lolita ini berapa ini Lolita? Pak, Tadi Pai. ada ditulis NPM. Nah, Nggak sudah anu amat itu dengar. Tri Supriyono. Tri Supriyono. Tri Supriyono. Ih, Tri Supriyono 12. Titi Nur Cahya Talata. Titi Nur Cahya Talata. Titi Nur Cahya Talata. Sudah malas sudah tadi belum? Terus saja ya. Hah? Sini. Aldi Patamanis. Aldi Patamanis. Citanya Vio. Patamanis. Kita nanti absen akan Fiona, iyo. Fiona punya. Pak, saya kirim Kalian duluan. udah lupa. Norma Ada Sita. urusan ini. Kemarin, Fiona. Norma Sita Cepat ketik di Fiona. habis Pak Pean. Pak, Nggak bisa. saya keluar duluan Asik. ya. Cepat, di semua kasih Norma mati. Sita kemarin. Fiona. Soalnya ada Lu amat, kode ngapa diam. Kemarin. Ada Norma Sita kemarin. Kak, besok saya berangkat ya, Kak. Alah, Norma bacot. Tidak Sita ada dana kemarin sih. ini. Dana. So cair, Pak. Amat tanya dulu sama yang lain kok dong kasih Nana. Ada, Oke. sudah Silakan, untuk Dev. kasih. Iyo, kalau misalnya yang lain setuju bakal Fiona ngana, Tersa. berarti uang angkatan Fiona nggak ada, Pak. Tersa. Ambil. Tidak sampai Yo, ada kasih. belum? Kalau Payment dong teh kasih nggak bisa korek uang angkatan. ada, bisa dong Bisa kasih. bilang. Bukannya ditanggung dibilang yang pas rapat. 5.000 tamu. Ada.
28. Ini uang anu Kasihan kita anu Peredana uang nggak tahu Vira, makanya cuma diangan-angan ini mau pergi. 06. itu besok kamu antar saya jam 5 ya. Bi. Kamu beli tiket ini. 14 promo. Eka, Ngapain bacot dengan beli tiket? cek akan tiket pil nih dari Luka Kendari berapa Sudah di Google. 250. 12 7 udah Nggak biar renang saja amat sampai di Kendari supaya nggak kurus. 7 Eka ngepunya jangan lupa saya besok 400 ya. 8 6 12 15 Amat, yang di mana? 33 Weh, ngantuk. ya. Sudah saya absen. Ya. Nah, dengan berapa menit lagi ini? Ini ada juga ini ada polosi pembelajaran. Ini diharapkan bisa mengisi. Ini sudah ada 1 orang di sini isi. Untuk perbaikan saya mengajak ada indikator yang baik dan kurang baik. Yang baik ya akan terus dipertahankan, yang kurang baik akan diperbaiki ke pengajaran semester depan. Ini ada jawaban 5 orang, salah satunya dari sini, Lektan, yang jawab. Semester tahun ajaran. Ya. Ini kejelasan mengajar. Ini ada yang jelas, ada yang jelas sekali, ada yang kurang jelas. Jadi kurang jelas ya sebaiknya masukkan usulannya, perbaikannya apa yang perlu diperbaiki, bagaimana solusinya supaya semester depan bisa diperbaiki. Ini ada yang jawab dalam menyampaikan materi suara, ada yang jelas sekali, ada yang jelas dan kurang jelas juga. Jelas sekali, tidak kurang jelas. Kejelasan suara Sampaian kurang jelas. Nah, bisa dijelaskan juga bagian bawah. Dimasukkan untuk solusi ya. Solusi. Ini bagus-bagus semua. Yang kurang bagus itu hijau dan apa satu ini? Ungu. Tidak ada warna hijau. Kalau ada usulan variabel apa yang diperbaiki? Variabel itu misalnya ini tadi, kayak mungkin baik ini frekuensi gerakan dosen. Nah, kalau ada yang lain lagi bisa dimasukkan sini. Apa yang kurang mau dievaluasi. Dan solusinya juga ditulis nanti di sini. Kalau ini masukan-masukan ini ada. Nah, harapannya doa. Dan ini nilai ya, yang kumpul tugas yang diberikan nilai. Iya, nanti ini ada tugasnya. Saya sudah buat periksa sebagian ini. Baru sampai 3. Nanti sebentar atau besok saya periksa lagi 4 sampai tes. Semuanya sudah ada tuh tugasnya. Nah, ini sebagian sudah diperiksa. Masih Tangareng, ada Leska, Lisa, Timok Vira, Yunita, Jenul, Marisa, Sartika Lamala. Lainnya, Fiona, Siti Nur Cahaya Talata. Itu sebagian yang kumpul. Lainnya belum. Masa dan masa.
nanti saya periksa besok atau nanti atau besok karena sudah mau habis waktu berbagai dibuka. Jadi cukup demikian ya. Ini kita hari ini. Kasih Pak. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru muncul lagi nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sudah, dari apa yang semua? Sudah, saya tutup. Kalau ketemu lagi, tinggal 2 kali pertemuan. Ujian akhir semester.